Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau membuat ayam goreng serundeng untuk stok di resto dan cafe kami. Ayam goreng serundeng ini juga menjadi salah satu main course di resto dan cafe kami selain ayam bakar teman-teman. Karena rasa ayam goreng serundeng ini cukup enak sehingga menjadi salah satu menu yang paling laris baik penjualan lewat online maupun offline teman-teman. Namun sebelum lanjut, buat teman-teman yang baru menemukan video di channel Land Kitchen, saya minta dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan notifikasi video resep masakan terbaru dan informasi kuliner lainnya dari channel ini. Yuk kita mulai. Ayam yang sudah saya cuci bersih dan saya ambil kulitnya, lalu saya gores menggunakan peso kecil dengan kedalaman kurang lebihnya 2 cm teman-teman. Tujuannya supaya bumbunya lebih mudah meresap dan ayamnya tidak berpotensi hancur. Tapi yang saya gores seperti ini hanya bagian dadanya aja ya teman-teman, karena ayam broiler itu bagian dadanya sangat tebal sehingga agak sulit ditembus bumbunya. Jadi kita harus mensiasatinya seperti ini ya teman-teman. Boleh juga ditusuk-tusuk menggunakan garpu, tapi kalau menggunakan garpu menurut saya kurang maksimal ya teman-teman. Setelah bagian dada ayam sudah saya gores seluruhnya, selanjutnya saya marinasi menggunakan 3 sendok makan garam. Kemudian saya tambahkan ketumbar bubuk sebanyak 2 sendok makan. Untuk ketumbarnya saya menggunakan takaran 2 sendok munjung ya teman-teman. Selanjutnya saya menambahkan kunyit bubuk dan daun jeruk bubuk masing-masing 1 sendok makan munjung teman-teman. Lalu saya tambahkan lada bubuk dan penyedap netral masing-masing 1 sendok makan peres. Berikutnya saya taruh 30 gram asam jawa. Ini enggak saya cairkan ya teman-teman, saya masukkan bersama bijinya. Nah, untuk asam jawa ini boleh dicampur di saat marinasi seperti ini, atau boleh juga dimasukkan ketika ayam sudah mulai diungkep teman-teman. Lalu saya aduk-aduk menggunakan tangan seperti ini supaya bumbu marinasinya dapat tercampur dengan sempurna. Setelah saya marinasi, kemudian saya simpan di dalam freezer selama 1 malam teman-teman. Setelah 1 malam saya simpan di dalam freezer, kemudian saya keluarkan untuk saya ungkep. Nah, ini masih dalam kondisi beku. Saya taruh, kemudian saya tuangkan air ya. Di sini saya menggunakan air 1 liter saja teman-teman. Nah, di baskom ini masih ada sisa bumbunya. Saya siram menggunakan air yang 1 liter tadi ya teman-teman. Kemudian saya tuangkan juga untuk proses mengungkep teman-teman. Berikutnya saya menambahkan serai beberapa batang. Ini batang serainya kecil-kecil jadi kesannya kayak banyak gitu deh. Saya juga menambahkan daun salam sebanyak 4 lembar. Kemudian saya menghidupkan api kompornya. Di sini saya menggunakan api yang paling kecil ya teman-teman, karena ini ayamnya masih dalam keadaan beku. Jadi saya menggunakan api yang sangat kecil untuk proses mencairkannya teman-teman. Selanjutnya saya masukkan bawang merah, bawang putih dan kemiri yang sudah saya haluskan menggunakan blender seperti ini teman-teman. Nah, ini sisa bawang merah dan bawang putih yang masih menempel di gelas blender. Saya siram menggunakan sedikit air lalu saya masukkan juga teman-teman. Dalam proses ungkep ini saya sudah tidak menggunakan garam lagi ya teman-teman, karena marinasinya sudah menggunakan garam sebanyak 3 sendok makan tadi. Nah, ini saya juga nggak menggunakan daun jeruk karena sudah menggunakan daun jeruk bubuk yang sudah saya taburkan ketika proses marinasi. Sedangkan penggunaan lengkuas dan jahe yang saya haluskan menggunakan blender, saya campurkan ketika proses marinasi. Hanya saja saya tidak dapat memvisualkan karena baterai kameranya habis teman-teman. Ya mohon dimaklumi ya. Untuk detail takarannya teman-teman bisa cek di kolom deskripsi.
Selama proses mengungkep, saya menggunakan api sedang cenderung kecil seperti ini teman-teman, dan membutuhkan waktu kurang lebihnya 40 menit teman-teman. Nah, ini saya menggunakan kompor jenis turbo ya. Jadi teman-teman sudah pasti bisa memperkirakan berapa waktu yang kita butuhkan untuk mengungkep ayam kayak gini teman-teman. Nah, ini ayam ungkepnya sudah matang dengan tingkat kematangan 80%. Untuk sisanya nanti dimatangkan saat menggoreng teman-teman. Selanjutnya saya matikan api kompornya, kemudian ayamnya saya tiriskan. Selanjutnya kita masuk ke tahap proses membuat serundengnya teman-teman. Setelah ayamnya saya angkat dan saya tiriskan, selanjutnya saya masukkan kelapa parut sebanyak 1 buah. Nah, ini saya gabung dengan bumbu bekas ungkepan ayam tadi ya teman-teman. Lalu saya menghidupkan api kompornya kembali. Nah, ini saya aduk-aduk seperti ini supaya tercampur dengan sempurna. Saya terus mengaduknya seperti ini sampai airnya benar-benar menyusut dan hanya tinggal sedikit saja. Baru kemudian saya angkat dan saya saring sampai air yang tersisa benar-benar tiris teman-teman. Sambil menyimak proses pembuatan serundeng ini, buat teman-teman yang baru menemukan video di channel Lan Kitchen, saya minta dukungannya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan notifikasi video resep masakan terbaru dan informasi kuliner lainnya dari channel ini. Nah, setelah sudah kayak gini, saya matikan api kompornya. Kemudian bakal serundeng ini saya angkat dan saya saring teman-teman. Selanjutnya saya menuangkan minyak goreng secukupnya di wajan yang berbeda. Nah, ini saya tidak menggunakan takaran berapa banyak minyak goreng yang saya gunakan. Yang penting bakal serundengnya dapat tenggelam seperti ini teman-teman. Nah, untuk serundengnya ini saya matengin 100%, kemudian saya simpan di dalam toples ya teman-teman. Sedangkan ayamnya akan saya kemas dan saya simpan di dalam freezer untuk stok. Ayam baru akan saya keluarkan dari freezer ketika ada customer yang memesan ayam goreng serundeng ini teman-teman. Di sini daun salam dan batang serai juga ikut saya goreng ya teman-teman, dan akan saya buang setelah nanti serundengnya sudah matang 100%. Nah, ini sudah hampir matang ya teman-teman, karena diaduknya sudah sangat enteng. Jadi tandanya serundeng sudah hampir matang dan sebentar lagi akan saya matikan api kompornya. Lalu serundengnya akan saya saring. Ini warnanya udah kelihatan kuning kecoklatan ya teman-teman. Kalau udah kayak gini ya udah bentar lagi, nggak lama lagi harus diangkat dan disaring. Sebelum serundengnya saya angkat, saya matikan api kompornya terlebih dulu. Dan ini saya biarkan sambil terus saya aduk-aduk seperti ini. Ini masih dalam proses pematangan ya teman-teman, karena minyaknya masih panas meskipun apinya sudah mati. Wah, tampaknya video saya kali ini panjang banget ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman akan bosen mendengarkan saya ngoceh cuap-cuap di layar monitor teman-teman semua. Selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Sebelum saya pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kalimat saya dalam video ini kurang berkenan di hati teman-teman semua. Saya pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.